Pemirsa, bencana banjir bandang di Aceh meninggalkan luka yang tak hanya fisik, tapi juga psikis. Yulia Direskia, seorang psikolog yang telah puluhan tahun mengabdi di sana menyebut kondisi pasca banjir bandang justru lebih berat dibandingkan dengan tsunami. Kita akan mendengar pandangannya yang lahir dari pengalaman panjang di lapangan. Selamat siang Mbak Yulia. Selamat siang. Mbak Yulia, terima kasih telah bergabung bersama dengan Sindo News. Mengapa sebetulnya Anda menilai situasi pasca banjir bandang ini lebih berat dibandingkan dengan tsunami? Padahal keduanya tentunya sama-sama bencana besar. Ya, betul. Tsunami juga memang bencana yang besar dan sangat masif. Demikian juga dengan bencana yang kita hadapi sekarang ini, gitu ya. Yang membedakan bagi saya karena melihatnya dari sudut pandang trauma, ini melihatnya adalah manusianya yang mengalami dampak psikologis dari bencana itu. Ketika terjadi tsunami, dalam masa tanggap darurat itu kita di hari kelima, hari keenam itu sudah bisa melakukan PFA pada saat itu, psychological first aid. Kenapa? Karena memang pengungsi ya itu semua sudah berada di tenda-tenda dan kemudian sudah jelas titik-titik lokasi pengungsiannya, meskipun memang masih banyak juga ya yang masih mencari sanak keluarganya yang hilang, masih banyak juga yang duduk di posko PMI pada saat itu berusaha mencari keluarganya ada di titik lokasi pengungsian yang mana dan sebagainya. Tapi sudah di hari-hari ketujuh itu udah lebih settle gitu. Artinya sudah ada titik-titik pengungsian yang sudah ditunjuk gitu. Nah, sehingga itu memudahkan bagi relawan untuk segera masuk gitu ya. Termasuk waktu itu relawan psikososial. Jadi kami bisa langsung ke tenda-tenda pengungsi itu untuk melakukan psychological first aid. Yaitu yang kami lakukan adalah look, listen, dan link. Jadi kami melihat ya situasi pengungsi pada saat itu, kemudian kami melakukan, kami mendengarkan ya keluhan dan kebutuhan mereka, lalu kami hubungkan dengan pihak-pihak yang bisa memberikan bantuan, apakah itu bantuan medis, apakah itu bantuan makanan dan sebagainya gitu. Sebulan setelah bencana itu sudah lebih tertata lagi karena memang sudah didirikan posko-posko bencana yang ada di satu lokasi titik pengungsian gitu. Jadi memang koordinasinya lebih cepat ya, mungkin karena pada saat itu lokasi bencananya terkonsentrasi di Banda Aceh dan di Melambo. Jadi lebih memudahkan untuk koordinasi. Selain itu tentu saja karena bantuan yang sangat cepat ya baik dari nasional maupun dari internasional yang langsung membersihkan area bencana yang memang sangat parah pada saat itu ya. Jadi masyarakat itu sudah lebih melihat ada pergerakan yang sangat cepat dan mereka juga saya ingat sekali pada saat itu masyarakat juga dilibatkan untuk membersihkan rumahnya masing-masing, membersihkan lingkungan, tentu saja dengan dikoordinir gitu ya, sehingga lebih cepat gitu pemulihan fisiknya, kebutuhan dasar Ya. dan semua hal yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup pada saat itu lebih cepat. Ya. Nah, yang saya lihat sekarang ini agak sedikit lambat. Saya nggak tahu kenapa. Apakah mungkin memang pemerintah punya prioritas-prioritas tertentu yang saat ini kita kurang tahu ya seperti apa. Yang kita lihat infrastruktur memang sangat menjadi fokus saat ini dari pemerintah, membangun jembatan, menyambungkan kembali jalan-jalan dan jembatan yang terputus. Itu memang betul sangat-sangat penting saat ini. Tapi jangan dilupakan juga manusia yang terkena bencananya. Baik, berkaitan dengan mental pengungsi yang tentunya ada perubahan signifikan di hidup mereka dari yang awalnya misalnya punya hunian atau punya rumah kemudian hilang begitu. Apakah ada langkah-langkah antisipatif yang bisa dilakukan dalam jangka pendek? Ya, tentu saja yang paling awal yang harus dilakukan adalah memberikan rasa aman bagi mereka. Ya, jadi ya ini kita lihat di layar TV ya, bagaimana mereka untuk tinggal di tempat yang aman saja itu sangat sulit saat Ya. ini, terutama daerah-daerah yang memang masih berlumpur ya, lumpur tebal. Mereka untuk membersihkan lumpur itu saja sudah sangat kewalahan saat ini gitu ya. Dan kemudian juga bahkan misalnya kita mau melakukan kegiatan yang seperti ini ya, mengumpulkan ibu-ibu, anak-anak dan sebagainya, itu juga
Kalau di Tamiang agak sulit gitu ya menemukan tempat yang kita bilang bersih lah gitu ya. Hmm, Walaupun tidak tentu saja susah sekali untuk mencari tempat yang bersih di sana gitu. Tapi untuk mengumpulkannya saja sulit. Kenapa? Karena orang tuanya anak-anak ini itu memang sedang fokus sekali membersihkan rumah demi untuk mendapatkan sebuah tempat yang mereka bisa iya. tinggali. Mm-mm. Baik. Baik, Mbak Yulia, ini berkaitan dengan yang Anda sampaikan tadi mengenai pemenuhan kebutuhan dasar. Lantas, di mana posisi trauma healing dan juga kebutuhan dasar? Mana yang lebih penting dan apakah ini bisa berjalan beriringan? Dilakukan Ya. bersama-sama? Mm-mm. Sebetulnya proses pemulihan trauma itu kalau dalam bencana dia seiring gitu ya dengan siklus pemulihan bencana, penanggulangan Hmm. bencana. Mulai dari saat ini kita sedang di fase tanggap darurat, tentu saja yang kita lakukan belum sampai ke trauma recovery, ya. Hmm. Trauma recovery itu nanti gitu. Ini saat ini yang kita fokuskan adalah bagaimana mereka bisa hidup yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dulu gitu. Hmm. Baik. Maka yang paling penting saat di saat tanggap darurat itu adalah psychological first aid atau PFA. Ya. Saya kurang setuju dengan istilah trauma healing ketika misalnya relawan melakukan kegiatan yang mungkin itu sifatnya psikososial ya pada Hmm. anak-anak, misalnya mengajak mereka bergembira, bernyanyi, menggambar, mengalihkan dari pikiran atau perasaan mereka sehari-hari setelah bencana gitu ya. Saya kurang setuju itu disebut trauma healing karena Hmm. trauma recovery itu adalah proses yang sangat panjang dan berat. Dan Baik. itu dilakukan di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi atau Artinya fase tahapannya recovery. masih masih panjang ya, bukan bukan ketika Ya, bencana sudah terjadi, iya, atau baru saja iya. terjadi. Saat ini yang dibutuhkan adalah melihat kebutuhan dasarnya terpenuhi apa enggak. Baik. Apakah, selama 20 tahun Anda, berkecimpung di, lapangan begitu ya, melihat situasi dan kondisi korban terdampak, apakah ada contoh nyata di lapangan ketika intervensi psikologis ini gagal karena logistik kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Saya tidak melihatnya gagal karena logistik tidak terpenuhi saat itu, tapi Mmm, mungkin lebih kepada kepekaan dari relawannya yang pada saat itu ada beberapa psikolog juga yang turun, yang menurut saya saat itu kurang peka ya melihat kebutuhan dari penyintasnya. mmm, Saat itu kejadiannya itu di Gempa Pidijaya tahun 2016. Jadi saya melihat ada seorang anak yang dia ada di situ udah 5 hari. Lalu dia sebelumnya dia tertimpa bangunan ketika gempa iya. dan kemudian dalam keadaan syok yang luar biasa, dia menolak makan, menolak minum dan menolak ngomong, nggak menolak bicara. Jadi anak ini memang betul-betul seperti apa ya, syok begitu, numbing ya, freezing. Namun kemudian saat itu juga dilakukan, saya nggak tahu itu apakah namanya trauma healing atau apa Iya. begitu. Tapi yang dilakukan adalah memberikan satu cara atau metode yang membuat anak itu justru semakin mengalami retraumatisasi gitu. Oke. Jadi mungkin saya sebutkan saja, jadi badannya disentuh-sentuh ya, diketok-ketok gitu, sementara anak ini menyimpan memori tentang bagaimana bangunan runtuh itu Mmm, ya membuat dia shock dan betul-betul tegang gitu ya. Jadi adanya sentuhan-sentuhan yang mungkin pada saat itu belum diperlukan oleh anak ini justru iya. membuat itu traumatisasi. Jadi anaknya justru yang tadinya dia ada di level yang kita sebut dengan hypoarousal, numbing, freezing, justru naik emosinya Baik. menjadi hyperarousal, Iya. jadi gelisah. Mbak Padahal Yulia? yang saat itu hanya infus. Iya. Karena anak ini dehidrasi 5 hari, Baik, nggak Mbak minum, Yulia, nggak apakah makan. apakah artinya, proses trauma healing ini betul-betul harus dilakukan oleh orang yang memang kompeten dan tidak semua relawan bisa melakukan? Artinya perlu ada literasi Betul. khusus terkait dengan trauma healing yang dilakukan? Ya, betul sekali. Ya, berbicara tentang trauma healing yang, tadi Anda sebutkan bahwa, banyak sejumlah, relawan yang melakukan tidak pada situasi dan kondisi yang tepat. Tapi Anda juga menyebutkan banyak praktisi yang datang memberikan pertolongan, kemudian juga tidak mengindahkan kondisi dasar pengungsi. Apakah kesalahan-kesalahan tersebut sebetulnya bisa diperbaiki di kemudian hari dan apa yang menurut Anda paling perlu ataupun juga paling penting untuk dilakukan saat ini? Ya, tentu saja bisa diperbaiki. Yang paling pertama harus diperbaiki adalah pemahaman tentang apa itu trauma dan Hmm, kemudian bagaimana trauma itu bekerja di otak.
bagaimana trauma itu mempengaruhi persarafan kita dan sebagainya. Jadi psikotraumatologi atau ilmu tentang trauma itu sangat penting disebarluaskan untuk semua orang yang mau bekerja dengan trauma. Itu Baik. dulu pemahamannya dulu gitu yang dibenerin gitu ya. Lalu kemudian baru bagaimana penata laksanaannya, step by stepnya, apa dulu yang bisa dilakukan, apa do's and don'ts-nya, apa yang berbahaya kalau kita lakukan ketika kita bekerja dengan penyintas yang memiliki trauma yang berat dan sebagainya. Jadi pemahaman itu dulu yang harus dibenahi. Baik, pemahaman yang harus dibenahi artinya apakah perlu ada pelatihan khusus bagi para relawan? Karena kalau kita Ya, lihat ini agak sedikit berbeda dengan negara-negara lain, di mana di Indonesia mungkin pelatihan terhadap relawan ini belum dilakukan secara masif. terutama pelatihan untuk penanganan traumanya ya, gitu Ya, Mas. baik. Ya. Baik, Mbak Yulia, terima kasih banyak atas informasinya, atas paparan yang Anda sampaikan, dan mudah-mudahan bahwasanya proses trauma healing ataupun juga bantuan psikologis ini bisa dilakukan dengan tepat dan juga Amin, cepat. amin. Terima kasih, selamat Terima beraktivitas kasih. kembali. Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta lewat stasiun Senen. Tadi Bu bikin sidebar, soalnya centini mintanya. Memasuki H-1 Natal, stasiun Pasar Senen Jakarta mengalami lonjakan penumpang. Perkirakan 48.000 lebih penumpang meninggalkan Jakarta. Mayoritas berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 1 Jakarta menyatakan total kapasitas angkutan libur Natal dan Tahun Baru mencapai lebih dari 900.000 tiket. Sementara itu, puncak arus perjalanan periode Natal terjadi sejak kemarin hingga tanggal 25, yang mana tiket terjual pada 3 hari tersebut mencapai 95%. Bagaimanakah suasana di stasiun Senen siang ini? Apakah sudah mencapai puncak arus libur Nataru? Kita akan sapa rekan Anissa Rizkia bersama dengan juru kamera Muhammad Hoirudin yang masih memonitor keadaan di sana. Anissa, apakah penumpang di stasiun Senen ini sudah mencapai puncaknya hari ini? Ya, betul sekali Camar dan juga pemirsa, menurut data dari PT KAI Daob 1 yang menyatakan bahwa puncak dari arus mudik libur Natal dan Tahun Baru ini terjadi di tanggal 24 Desember 2025. Dan memang menurut data okupansi memang sudah mencapai 95% dibandingkan hari kemarin begitu ya. Ini juga mengalami peningkatan yang hanya mencapai 91%, dan pada hari esok ini justru okupansinya mengalami penurunan hingga 91% juga. Dan kalau dilihat memang dari jumlah penumpang yang datang begitu ya dari pagi hingga siang hari ini, saya bisa katakan semakin siang semakin ramai begitu, di mana tempat atau kota favorit yang dikunjungi oleh para penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ini diantaranya tujuan ke Jogja, kemudian ke Semarang, kemudian ke Purwokerto, dan juga Surabaya hingga Bandung. Hingga hari ini menurut data informasi yang kami dapatkan juga sebanyak 900.000 tiket yang sudah terjual di momen libur Natal dan Tahun Baru hingga tanggal 4 Januari 2026. Dan adapun posko layanan terpadu yang didirikan di stasiun Pasar Senen ini dibuka 24 jam. Apabila nanti penumpang mengalami hambatan bisa langsung melaporkan ke pos layanan terpadu. Selain itu juga ada pos kesehatan dan juga fasilitas tambahan di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, tentunya untuk memberikan kenyamanan bagi para penumpang yang hendak berangkat dari stasiun Pasar Senen. Nah, Camar dan juga pemirsa, memang kalau dilihat begitu ya, ini didominasi oleh keluarga yang mereka ingin memanfaatkan momen liburnya, entah itu berlibur ke kota lain ataupun juga kembali ke kampung halaman untuk merayakan hari raya Natal yang
tiba pada esok hari, yaitu tanggal 25 Desember, hingga nantinya tentunya ingin berkumpul bersama keluarga menikmati momen libur sekolah nih, karena bertepatan sekali ini sudah memasuki momen libur sekolah dan banyak sekali ya keluarga yang mengajak buah hatinya, anak-anaknya pada momen libur mudik pada kali ini. Nah, selain itu juga kami juga menghimbau kepada masyarakat begitu yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh untuk selalu menjaga barang bawaan Anda, meningkatkan kewaspadaan di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Untuk sementara, Camar, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia yang melaporkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru, wisatawan mulai memadati sejumlah tempat wisata dan moda transportasi. Pemerintah pun meningkatkan pengamanan untuk mengatasi lonjakan wisatawan dan cuaca buruk. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, penjualan tiket meningkat hingga 10% dibanding tahun lalu. Warga pun sudah memadati Stasiun Pasar Senen sejak tanggal 20 Desember 2025. Tingginya jumlah penumpang diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025 dengan okupansi saat ini mencapai 93%. Masyarakat juga mulai memadati Pelabuhan Merak. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini didominasi oleh pengguna sepeda motor. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti banyaknya kecelakaan pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Meski kecelakaan menurun, namun tingkat kematian justru meningkat. Terutama yang memakai motor, yang menggunakan jalan-jalan biasa, contoh, tolong berhati-hati, pakai helmnya, tidurnya yang cukup, dan jangan membawa barang yang berlebihan. Karena itu tadi, 95% kecelakaan terjadi di jalan motor dan lebih dari 70% dari yang wafat itu adalah karena kendaraan roda 2. Tak hanya antrian warga, truk juga terjebak antrian panjang di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Banten. Antrian panjang terjadi lantaran jumlah kapal yang disediakan di pelabuhan sedikit, sementara jumlah truk yang akan menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera membludak. Tim Liputan iNews melaporkan.